Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadithi asy-syarif, ma li walid dunya innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakib istazalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha atau kama qala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih perkenankan kita untuk bisa bermajlis ilmu, untuk berkumpul dalam rangka yang mulia yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita dan usaha upaya kita menuju tempat ini bukan hanya sekedar mencari ma'isyah, bukan hanya sekedar bekerja, tapi juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah di sisinya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih tentang surat Al-Fatihah. Kandungan dan pelajaran yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama dulu pernah kita pelajari yaitu bahwa Al-Fatihah kandungan pertamanya adalah Al-Istishfa. Al-Fatihah mengandung pengobat, obat dari segala macam penyakit. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini selain sebagai petunjuk juga sebagai pengobat, penawar bagi segala macam penyakit, terkhusus apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Bahkan para ulama itu sering mengulang-ulang beberapa ayat dalam surat Al-Fatihah. Misalkan ayat yang keempat itu, ayat yang kelima yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sering diulang-ulang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebutkan oleh muridnya yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa gurunya yaitu Syekhul Islam itu sering mengulang-ulang ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ditanya, beliau jawab bahwa ayat tersebut bila diulang-ulang berdasarkan telaah dan tajarubah, yaitu pengalaman beliau, itu bisa mengobati penyakit iyyaka na'budu yaitu penyakit syirik dalam hati, wa iyyaka nasta'in yaitu penyakit ujub dan takabur. Itu penyakit-penyakit hati yang tidak kasat mata. Namun juga para ulama kemudian menjadikan Al-Fatihah ini sebagai ayat utama untuk ruqyah, ya, jampi-jampi, atau bahasa mudahnya kan jampi-jampi. Ada orang yang kemudian sakit anggota badannya, kemudian dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh. Tentunya juga tergantung dengan kualitas qari'nya, kualitas yang membacanya, karena itu sangat berpengaruh. Itu yaitu istishfa yang pertama, bahwa surat Al-Fatihah mengandung obat dari segala macam penyakit. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah ini juga
terkandung di dalamnya beberapa unsur dari tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Yang mana di dalam penyebutan 7 ayat surah Al-Fatihah itu semuanya yaitu tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang kedua setelah bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tentang bismillah kemarin kita sudah pelajari tentang fadilah khasiatnya, dan kenapa Al-Fatihah ini juga termasuk surat spesial karena di dalamnya ada bismillahnya. Ya. Para ulama memang ikhtilaf ya terkait apakah bismillah ini termasuk dari surah Al-Fatihah atau tidak. Yang jelas di Rasm Utsmani itu disebutkan bahwa Al-Fatihah bismillah itu termasuk dari surah Al-Fatihah. Sehingganya dalam Al-Quran itu ada 2 surat yang di dalamnya ada bismillah, yaitu surat Al-Fatihah dan surat An-Naml ya. Dan itu termasuk daripada keistimewaan karena di lain-lain surat itu disebutkan terpisah, tapi di surat ini bersamaan atau termasuk di dalamnya. Ketika kita menyebutkan fadilah basmalah itu banyak sekali kisah-kisah yang menyebutkan keutamaannya, ya, keutamaannya bismillah. Kemudian yang keduanya, ayat kedua, Allah awali dengan alhamdulillahirabbil alamin, itu berarti bahwa Allah itu satu-satunya zat yang mutlak dan berhak secara mutlak untuk disembah dan dipuji. Ya, jadi pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti ini. Kenapa disebutkan alhamdulillah? Alhamdu yaitu segala bentuk macam pujian dalam segala macam keadaan itu tetap kembalinya kepada Allah. Nah, ini perlu diikrarkan ya, perlu diikrarkan supaya apa? Supaya tidak terjadi peristiwa yang mana mungkin dalam kondisi mungkin enak, dalam kondisi mungkin senang, kita bisa saja kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala mungkin kita diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai, itu kalimat alhamdulillah menegaskan bahwa dalam keadaan susah pun pujian tetap kepada Allah. Dalam keadaan susah pun segala macam pengagungan, pengkultusan, pujian itu juga hanya milik Allah, tidak kepada yang lainnya, tidak berubah kepada yang lainnya. Nah, itu. Makanya Allah itu zat yang paling senang untuk dipuji. Sehingganya ketika ada orang yang kemudian mendapatkan musibah, itu tingkatan tertingginya. Kalau tingkatan standarnya kan biasanya kita tahu wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tingkatan standarnya orang-orang beriman itu kalau diberikan musibah, ujian, mereka pasti refleksnya mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan demikian dapat pahala, ya, kemudian menambah kesabaran. Nah, itu standarnya, ya, standar orang beriman. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dapat 3 dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan istirja, ya, kalau mendapatkan ujian, yaitu dapat sholawat. Sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim sholawat. Dan orang-orang yang mendapatkan musibah kemudian bisa mengucapkan istirja itu, mereka akan mendapatkan sholawat. Ya, sholawat dari Allah itu maksudnya apa? Yaitu karunia, ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bisa istirja. Jadi istirja itu bukan hanya ungkapan atau kalimat yang diucapkan ketika ada orang meninggal saja. Jadi dalam kondisi mendapatkan musibah dalam bentuk apapun itu disunnahkan memang anjurannya, standar orang beriman itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, satu dapat sholawat dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah yaitu rahmat, kasih sayang. Artinya seperti ini. Kalau kita misalnya punya anak, ya, kita itu kemudian sudah memberikan anak itu sedemikian macam fasilitas, pemberian dan lain sebagainya. Kok anak itu bersyukur?
kok anak itu kemudian berterima kasih kepada orang tuanya, maka orang tua senang. Gitu kan? Meskipun mungkin yang diberikan itu tidak seberapa gitu kan ya. Karena manusia terbatas kemampuannya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, zat yang maha terpuji, kepujian itu mutlak. Maka ketika ada orang yang diberikan sesuatu oleh Allah, ya baik itu berupa nikmat ataupun musibah tadi, ujian, lalu kemudian dia itu bisa memuji, tetap memuji, maka Allah senang. Nah, itu kan. Makanya tadi ganjarannya itu orang yang bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dapat sholawat, dua dapat rahmat, sayang, tambah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tambah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ulaika humul muhtadun. Yang ketiga, dia akan diberikan hidayah. Ya, maksudnya hidayah itu apa? Ya, hatinya akan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beda rasanya antara orang yang ketika mendapatkan musibah biasa aja, tidak ada ucapan atau bahkan ucapannya refleks sesuatu yang buruk, ya. Kebun binatang misalnya. Dengan orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun akan ada beda rasa, gitu kan? Rasa dan pahalanya berbeda, gitu. Itu standarnya orang beriman. Standarnya orang beriman demikian. Tapi ada standar yang lebih tinggi. Nah, tingkatan yang tertinggi kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu apabila ada orang diberikan musibah, kok yang diucapkan bukan innalillah, tapi justru alhamdulillah. Nah, ini tingkatan yang sudah tinggi, gitu kan? Ibarat kita mungkin punya anak ya, punya bawahan, diuji memang. Ya, atasan ini bukan bermaksud mencelakakan. Ya, orang tua itu bukan bermaksud memberikan sesuatu yang madorot, tapi memang untuk menguji apakah anak bawahan ini tetap bersyukur apabila diuji demikian, ya, atau malah berubah, ya, yang tadinya memuji, ya, mengeluh-eluh kepada orang tua, kepada atasan, tapi ketika kemudian diberikan ujian sedikit, berpindah langsung mencaci segala macam. Makanya ketika ada orang diberikan musibah kok malah mengucapkan alhamdulillah, dan ini juga kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya Sayyidah Aisyah tercinta, yaitu ketika mendapatkan musibah maka kul faqul alhamdulillah ya ala kulli hal. Ya, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Gitu ya. Jadi standar orang beriman tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi kemudian kalau mau yang lebih tinggi lagi ucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal. Artinya apa? Segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam setiap kondisi dan peristiwa. Jadi kondisi apapun, peristiwa apapun, sedih maupun bahagia, pujian tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang lebih dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kalau saja orang yang diberikan musibah kemudian bisa mengucapkan alhamdulillah, maka kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan yuqalu lahu baitul hamdi. Maka di surga kelak akan dibangunkan istana bagi orang tersebut, ya, diberi nama langsung oleh Allah, namanya istana tersebut dengan baitul hamdi, rumah pujian. Jadi ceritakan ada seorang ibu, ya, punya anak satu-satunya, gitu kan, yang didamba-damba gadang-gadang akan memperbaiki keluarga, ternyata meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, sedihnya minta ampun seorang ibu tersebut. Anak kesayangan satu-satunya meninggal dunia, mendahului ibunya. Maka sedihnya minta ampun. Tatkala kesedihan yang luar biasa itu, kemudian dia bisa mengucapkan alhamdulillah, ya. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah atau istana disebut sebagai Baitul Hamdi, ya, rumah atau istana pujian. Nah, ini tadi ayat keduanya itu mengandung tauhid, ya, tauhid penetapan dari tauhid kita kepada Allah berupa asma dan sifatnya. Nama Allah itu dan sifatnya itu terpuji. Itu. Sehingganya dalam surah Al-Fatihah itu dari 1 sampai ke 7 semuanya daging. Nah, seperti itu. Artinya 7 ayat itu kalaupun mau diamalkan terpisah itu sudah berkhasiat, apalagi 7-7-nya
kemudian dibaca, gitu kan? Sebagaimana tadi kebiasaan Imam Ibnu Taimiyah itu mengucap atau mengulang-ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu diwiridkan itu beliau. Tuh. Dan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib wa Rawafi'ul Kalimit Thayyib, ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu pernah mengungkapkan bahwa inilah pentingnya sebuah wirid, ya. Wirid itu penting bagi kesehatan ternyata. Zikir, wirid itu penting untuk kesehatan, baik kesehatan tubuh maupun kesehatan ruh. Selama ini kan kita mungkin taunya bahwa zikir itu obat atau nutrisi bagi hati saja. Ternyata kata beliau dalam kitab Al-Wabilus Shayyib itu bukan hanya untuk kemaslahatan atau nutrisi hati, ruh, bukan itu saja. Justru dalam hadis yang lain beliau menukil dari hadis yang lain itu, yaitu dari hadis Fatimah, ya, anak tercintanya Nabi SAW, yaitu ketika menikah dengan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian beberapa tahun merasakan kok capek itu jadi istri, gitu kan, ya. Artinya kalau jadi istri kan konsekuensinya mungkin yang sebelumnya sendiri, kemudian ini berdua dan mengurus rumah, gitu kan, ada rasa capek. Ini anak seorang nabi, gitu kan, anak seorang nabi jadi istri, tentunya kan standar kalau zaman sekarang itu anaknya presiden misalnya, itu kalau menikah, jangankan anak presiden, siapapun yang kaya itu punya pangkat kedudukan, kalau menikah pasti punya pembantu biasanya. Nah, standar inilah yang kemudian diinginkan oleh Fatimah. Merasa capek, kemudian mengadu kepada Nabi SAW, ya abati, duhai ayahku tercinta, bolehkah saya itu meminta pembantu, gitu kan? Ini minta sesuatu yang tidak buruk, ya. Pembantu itu wajar, ya. Artinya bukan merendahkan martabat ketika orang itu meminta pembantu, karena memang dibolehkan dalam syariat Islam asal mampu dan tidak menzolimi, gitu kan. Ini seorang putri tercinta minta kepada Nabi SAW, ya abati, duhai ayahandaku tercinta, bolehkah saya itu mengambil pembantu, gitu kan. Maka Nabi itu seorang ayah, ya, panutan, kepala keluarga juga, tentunya tahu apa isi hati, apa yang dirasakan oleh anaknya tercinta, dan memang Nabi sayang banget itu kan. Tentunya Nabi mampu kalau sekedar untuk memberikan atau membagi pembantunya satu, itu mampu sekali. Tapi Nabi itu selalunya memberikan yang terbaik, yang lebih baik dari pilihan. Di antara pilihan yang ada, kemudian tentunya Nabi memberikan yang terbaik, apalagi untuk putrinya. Maka Nabi ketika sang putri tadi meminta untuk mengambil pembantu, ya, Nabi bukan langsung kemudian memberikan, ya ini satu apa dua, tidak, tapi diberikan tawaran justru. Awala adulluki, ya, maukah engkau aku beri sesuatu yang lebih baik dari sekedar engkau mengambil pembantu. Nah, tentunya spiritnya para sahabat sahabiah itu kalau diberikan tawaran demikian, karena mereka itu kan seorang yang harisun fil khairat, orang yang paling, para sahabat adalah generasi yang paling rakus terhadap kebaikan. Apalagi masih di zaman Rasul, kan? Kalau yang nawari langsung Rasul, semangat. Makanya, tentu. Maka Nabi memberikan tawaran itu apa? Ya, itu kata Nabi SAW kepada putrinya tercinta, kul, ya, ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali sebelum tidur. Idza ta'wi ila firasyiki faqul subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau engkau hendak pergi tidur, mau tidur, maka ucapkan tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali masing-masing. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, kenapa Nabi kok malah menyarankan demikian? Kita tahu bahwa orang kalau sudah mengerjakan pekerjaan rumah itu kan tentunya capek, ya, malam hari, gitu kan. Maka Nabi itu ingin memberikan solusi yang terbaik, baik dunia ataupun akhirat, dengan mengucapkan zikir tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,
Fa inna fihi, karena sesungguhnya di dalamnya itu ada kandungan bahwa zikir itu adalah nutrisi kekuatan bagi ruh dan jasad. Ya. Dengan berzikir demikian, maka akan terasa pekerjaan itu ringan atau akan cepat lelah itu hilang. Kata beliau demikian. Itu zikir. Artinya apa? Zikir yang selama ini kita tahu bahwa dia memberikan efek bagi ruh saja, ternyata tidak. Untuk sesuatu yang nampak atau tubuh kita pun ngefek gitu kan. Artinya zikir itu kan. Makanya ini penting teman-teman sekalian. Zikir itu pagi, petang, sore ya. Pagi, petang gitu kan. Zikir pagi, sore itu bukan hanya sekedar melindungi kita dari setan saja, tapi bisa jadi untuk hal-hal yang nampak dengan mata kita gitu kan. Artinya itu sebagai hisnun. Zikir itu sebagai senjata tameng bagi orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang pertama istisfa, penyembuh, yang kedua adalah tauhid. Nah, tauhid rububiyah, uluhiyah kemarin sudah kita sampaikan, kemudian asma dan sifat. Dan di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ingin menegaskan bahwa yang satu-satunya zat yang berhak secara mutlak untuk dipuji dalam situasi dan kondisi apapun hanyalah Allah. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan Allah sangat mencintai, meridhoi siapapun yang memujinya. Kemarin pernah saya sampaikan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis sahih, bahwa fa innallaha la yarda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat meridhoi ketika melihat seorang hamba itu makan sebelumnya basmalah, kemudian setelahnya hamdalah, itu ridho. Gara-gara makan bisa jadi wali lah bahasa kita ya. Wali itu kan bahasa sakralnya, artinya kan wali itu orang yang dekat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gara-gara makan saja itu bisa jadi wali gitu. Wali itu nggak harus ulama gitu. Wali itu bisa siapapun, artinya wali itu kan orang yang muqarrab ya, yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita pun bisa gitu. Ini dengan sesuatu yang sederhana-sederhana. Maka kita mulai makan bismillah, setelahnya alhamdulillah. Dan ini terjadi untuk beberapa peristiwa aktivitas kita. Ya, harusnya demikian. Contoh, masuk kamar mandi, kita qadha'il hajat, baik mandi maupun buang air itu kan. Ketika kita kemudian masuk kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, menyebut nama Allah, kemudian keluarnya itu kan ghufranaka. Kemudian di riwayat lain disebutkan alhamdulillahilladzi afani hadza, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Ya. Dan riwayat lain disebutkan ketika kita doa keluar kamar mandi itu disebutkan ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah azhaba, menghilangkan, menjauhkan dariku adza. Adza itu apa? Kotoran. Jadi dalam tubuh kita itu kan ada kotoran. Ketika kita itu masih bisa lancar untuk buang air besar ataupun kecil, berarti itu Allah sedang membuang kotoran dari tubuh kita. Nah, itu bersyukur. Nah, ada ucapan alhamdulillah. Nah, setelah itu ghufranaka itu maksudnya diampuni dosa. Gara-gara masuk kamar mandi buang air terampuni dosanya. Luar biasa itu kan. Artinya hal-hal seperti ini tuh kadang tidak kita sadari gitu loh. Kadang Allah itu memberikan banyak peluang supaya kita dekat dengannya, supaya kita itu diampuni dosa, tapi kita nggak sadar gitu. Kadang nggak sadar. Dalam setiap aktivitas yang ada doanya itu kadang seringnya Allah Subhanahu wa taala menyelipkan di situ pengampunan dan mahabbah, rasa cinta. Gara-gara makan dicintai, gara-gara buang air besar diridhoi gitu kan. Luar biasa. Itu kalau kita sadari dan kita amalkan. Artinya ini penting ya. Artinya masalah zikir ya. Masalah zikir terkait seorang mukmin. Makanya dalam surah Al-Fatihah itu dulu kita sampaikan kandungan Al-Qur'an 30 juz itu terdapat dalam surat Al-Fatihah yang jumlahnya ya 7 ayat. Itu penjabarannya luas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah
kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Rabbul Alamin, yaitu Rabb itu artinya 3, ya. Khaliq, ya, Murabbi, ya. Khaliq, Malik, Razik, ya. Allah Khaliq itu yang menciptakan. Setelah menciptakan, Allah Malik itu yang menguasai, yang mengatur, ya. Ketika diatur kan fitrahnya makhluk masih butuh terhadap fasilitas. Maka Allah Razik. Allah yang menciptakan, Allah yang kemudian memelihara, kemudian Allah juga yang memberikan rizki-rizki kepada hamba-hambanya, bukan hanya manusia, jin, malaikat, alam semesta semuanya. Ikan-ikan di lautan, semut-semut di lubang yang paling dalam pun Allah yang memberikan rizkinya. Nah, itu terkait tadi lanjutan dari kandungan kedua, ya. Kandungan pertama adalah istisfa, yaitu pengobatan. Yang kedua tauhid, ya. Ya, tauhid. Di dalam surah Al-Fatihah ada tauhid. Itu yang kedua, ya, yang bagian terakhirnya. Yang kedua bagian terakhir yaitu asma dan sifat. Tadi kita sebutkan ketika kita mengucapkan atau membaca Al-Fatihah, coba sesekali, ya, kalau nggak bisa setiap hari, nggak bisa setiap membaca, sesekali khusyuk ketika membacanya, ya. Sambil merem-merem mungkin, ya, sambil menghayati maknanya. Makanya kalaupun seluruh Al-Quran itu kita tidak tahu artinya, minimal Al-Fatihah tahu, karena itu yang wajib kita hafal, wajib kita baca ketika sholat, gitu kan. Jadi kalau membaca itu coba Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya itu kita baca dengan penuh penghayatan, ya, sambil membayangkan tentang maknanya yang luar biasa. Insya Allah akan ada efek, ya, efek baik, ya, untuk hati dan tubuh kita. Itu yang disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini terkait lanjutan dari surat Al-Fatihah ini, Allah berikan kemampuan untuk kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa hadir atau mendengarkan. Karena kewajiban kita itu yang pertama talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Pertama belajar. Yang kedua yaitu balighu ani walau ayah, menyampaikan. Setelah belajar kita sampaikan. Jadi menyampaikan itu tidak harus mengajak kebaikan itu tidak harus orang ulama, ya, tidak harus kiai, tapi mengajak kebaikan asal kita tahu di situ, ya, maka kita ajak, termasuk kita mendapatkan pahala di dalamnya. Ini bagian terakhir dari kandungan surat Al-Fatihah. Kemudian penutupnya sebelum saya akhiri, kata beliau dalam ayat yang kelimanya, selain tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkait yang sering dibaca oleh gurunya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga adalah praktek dari afdhaluz zikr. Praktek dari sebaik-baik zikir. Sering kita dengarkan afdhaluz zikr fa'lam annahu qaul la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, iyyaka na'budu adalah tahqiqun li kalimati la ilaha illallah. Iyyaka na'budu adalah praktek dari ucapan kita selama ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Prakteknya ada di kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu adalah tahqiqun, praktek aplikasi dari ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila ada orang yang bisa melazimi la ilaha illallah dan la haula wala quwata illa billah, maka insya Allah akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan atas segala urusan dan
perkara kita apapun itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah kata, salah ucap saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah ila al-qaimah as-salamah. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.